Selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu pemegang saham dan calon investor kami hormati. Selamat datang pada acara Public Expose PT Mahkota Group Tbk tahun 2020 yang diselenggarakan secara live pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 November 2020, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. PT Mahkota Group Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode MGRO pada tanggal 12 Juli 2018. Saya akan perkenalkan jajaran direksi yang hadir pada acara Public Expose PT Mahkota Group Tbk hari ini. Bapak Usli Sarsi selaku Direktur Utama, Bapak Fuad Halimun selaku Direktur, dan Bapak Nagiantoni selaku Direktur. Sebelum memulai acara, kami tampilkan company profile PT Mahkota Group Tbk. PT Mahkota Group Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit di Indonesia melalui entitas anak. Aktivitas Mahkota Group Tbk melalui entitas anak adalah pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan palm kernel. PT Mahkota Group Tbk telah memproduksi minyak goreng dan produk turunan CPO lainnya melalui pabrik refinery dan KCP yang telah dibangun di salah satu anak perusahaan PT Mahkota Group Tbk. Berkantor pusat di Kompleks Grand Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 3A, Medan, Sumatera Utara, dengan kantor representatif di Jakarta dan memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebut di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan. PT Mahkota Group berdiri pada 7 Januari 2011 dan telah melakukan penawaran umum saham perdana pada 12 Juli 2018. Kini, perusahaan ini telah resmi menjadi perusahaan yang go public dengan kode saham MGRO di Indonesia Stock Exchange. Kami berkomitmen untuk menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di dunia dengan mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan. Mahkota Group saat ini merupakan perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan yang didukung oleh SDM yang kompeten, teknologi, dan sistem informasi yang handal, serta struktur keuangan yang kuat. Saat ini, kami terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing yang kuat dengan mengadopsi sistem dan teknologi yang terbarukan. Kami juga berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan yang telah lama terjaga dalam satu dasawarsa. Saat ini, PT Mahkota Group Tbk memiliki 6 anak perusahaan, yaitu PT Mutiara Unggul Lestari, PT Berlian Inti Mekar, PT Karya Mitra Andalan, PT Karya Pratama Niaga Jaya, PT Intan Sejati Andalan. Masing-masing dengan kapasitas pengolahan sebesar 45 sampai dengan 60 ton per jam di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Dan PT Dumai Pare Cipta Abadi yang bergerak di bidang storage tank dengan kapasitas tangki timbun 79.500 ton. CPO dan palm kernel berkualitas yang diproduksi oleh PT Mahkota Group Tbk merupakan hasil
dari proses produksi yang dijaga dan dikontrol dengan ketat, mulai dari proses penerimaan bahan baku, tandan buah segar kelapa sawit, hingga dihasilkan CPO yang berkualitas. Dengan menggunakan teknologi terbarukan dan sistem informasi yang handal, dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berdedikasi tinggi, berkompetensi, dan berkomitmen terhadap profitabilitas dan sustainability perusahaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan. Tidak hanya itu, sejak awal tahun 2020, PT Mahkota Group Tbk sudah mulai memasuki babak baru dalam hilirisasi industri kelapa sawit, yakni telah beroperasinya pabrik refinery yang berlokasi di Provinsi Riau. Dengan kapasitas produksi sebesar 1.500 ton per hari, pabrik tersebut dapat menghasilkan lini produk baru, RBDPO dan PFAD. Segera menyusul lini produk PKO dan PKE dari pabrik kernel pressing plant yang berkapasitas 250 ton per hari. Semua pabrik tersebut memiliki sistem integrasi terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung produksi sehingga pada masa mendatang berbagai lini produk baru dapat dihasilkan secara bertahap. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Mahkota Group Tbk sangat menekankan dalam program konservasi lingkungan berupa kerjasama pengolahan limbah menjadi sumber energi terbarukan dan program Zero Waste, di mana setiap limbah yang dihasilkan akan diolah lebih lanjut sehingga tidak merusak lingkungan. Seluruh aktivitas yang dijalankan di PT Mahkota Group Tbk didasarkan pada standar internasional ISO, ISPO, dan K3 demi menjaga kualitas dan kesejahteraan para stakeholder termasuk masyarakat dan lingkungan. PT Mahkota Group Tbk siap untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan dan akan terus melakukan ekspansi guna meningkatkan daya saing dan menjadi yang terbaik di kelompok bisnis kelapa sawit dalam kancah nasional maupun internasional. Bapak dan Ibu, demikian company profile PT Mahkota Group Tbk. Perlu saya informasikan, jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, dapat langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Bapak dan Ibu juga dapat memilih pertanyaan yang disukai dengan cara memberi tanda jempol pada pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Kami akan membacakan pertanyaan untuk dijawab oleh jajaran direksi di sesi Q&A. Kinerja perseroan selama tahun 2020 akan dipaparkan oleh Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk. Dipersilakan kepada Bapak Usli Sarsi. Ya, terima kasih Naomi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di undangan Public Expose ini. Di sini hadir pemegang saham, seluruh stakeholders, dan calon investor dan para undangan untuk mengikuti acara ini. Jadi saya mewakili seluruh manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Perkenankan kami untuk memaparkan kinerja dan mungkin sejarah singkat, juga laporan keuangan, laporan kinerja dari PT Mahkota Group Tbk. Kita mulai presentasi ini. Di sini akan kita paparkan profil perusahaan dan ini kantor kita ya di Medan dan di Jakarta. Ini adalah visi misi kita. Oke.
Ini sejarah singkat ya. Mungkin ada banyak calon investor yang baru pertama kali bergabung ya. Tahun lalu saya masih ingat kita di JW Marriott ya ada melakukan public expose perdana yang pertama kali. Namun dengan situasi COVID-19 keadaan sekarang ini tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan secara face to face. Kita membuat satu public expose dengan sistem online. Saya kira ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang telah mendukung kita. Saya ingin memulai sejarah singkat ya. Mungkin yang pertama kali perlu mengetahui sedikit perkembangan dari perusahaan kita. Kita mulai sebenarnya kita kontraktor, mulai dari kontraktor tahun 92 dengan nama PT Mulindo Raya Sejati, bergerak di bidang konstruksi, membangun berbagai jenis konstruksi besi. Kemudian di tahun 2002 kita start membangun pabrik kelapa sawit kita yang pertama dengan PT, kita bentuk PT Mutiara Unggul Lestari. Jadi kemudian hampir tiap tahun kita dengan perkembangan kinerja yang baik, dengan laba yang cukup bagus, kita hampir tiap tahun membangun pabrik kelapa sawit. Sampai di tahun kita sekarang ini ada 7 pabrik kelapa sawit ya. 7 pabrik kelapa sawit dan 1 refinery, 1 pabrik PKO, kemudian ada tangki timbun, dan ada industri hilir yang lagi kita rencana nanti akan kita paparkan. Di tahun 2011 kita lihat di sini kita membentuk holding company. Jadi yang PT-PT yang tadinya berpisah-pisah kita jadikan satu holding company, kita namakan PT Mahkota Group. Di mana perkembangannya setelah itu kita di 2018 menyepakatin untuk go public. Di 2018 kita go public dan cukup bagus ya, dari start kita IPO sampai sekarang kita lihat pergerakan saham kita cukup stabil dan terus bergerak naik. Di awal kita Rp225 per lembar saham, sekarang ini sudah mencapai Rp800 per lembar sahamnya. Jadi perkembangan berikutnya akan kita paparkan sebentar lagi. Next. Ya, ini produk-produk yang kita hasilkan ya. CPO, PK, pump kernel, RBDPO, bulking station, dan PFAD. Kita banyak lagi produk-produk kita yang cangkang, yang banyak lagi yang produk-produk kita yang akan kita produksi. Nanti minyak goreng dalam bentuk kemasan-kemasan akan kita produksi. Ini tim manajemen kita tidak berubah seperti tahun lalu, kita tetap tidak berubah, tim komisaris dan tim direksi. Ini untuk usaha-usaha kita ya. Ini yang tadi saya ceritakan, anak perusahaan kita ada sekarang ini 7 ya, 7 anak perusahaan di bawah PT Mahkota Group Tbk. Oke, lanjut. Ini lokasi kita ya, masih di Sumatera. Mungkin selanjutnya akan kita kembangkan ke Kalimantan dan di Sulawesi dan mungkin Irian ya. Tapi step by step kita akan fokus dulu ke Sumatera. Jadi Sumatera Utara, Riau, dan Palembang. Terakhir ini kita ada akuisisi, satu perusahaan pabrik kelapa sawit yang di Palembang, itu pabrik yang ke-7 ya.
Jadi sebelumnya kita 6, kita akuisisi yang di Palembang sekarang 7 pabrik. Nah, ini sertifikasi standar operasional kita, ini standar-standar ISO, ISPO, kita sertifikat 9001, kemudian 20.000, terakhir 37.001 untuk anti penyuapan. Jadi standar-standar kita ini sudah kita seluruh anak perusahaan di PT Mahkota Group Tbk ini kita akan meningkatkan sertifikasi ini, standar kita itu memang standar internasional dan kita akan bergerak lagi ke standarisasi RSPO. Mungkin itu seluruhnya akan kita standarkan SMK 3 ya. Jadi PT-PT kita yang ditulis di sini semua sudah sertifikasi dan kita akan melengkapi semua anak-anak perusahaan kita dengan sertifikasi yang standar. Oke. Ini pelanggan ya, buyer kita ya, rekanan kita ada PT Musimas, Sinarmas, Wilmar, dan Tanimas, IFCO, dan banyak lagi yang rekanan kita ya. Oke, ini untuk volume produksi kita, volume produksi kita masih kita ekspor kita masih sedikit ya. Kita refinery kita di awal tahun ini sebenarnya ingin saya jelaskan, refinery ini kita dana IPO ini kita untuk membangun refinery, dan refinery itu jadwalnya sebenarnya awal tahun itu sudah harus jalan, tapi terkendala beberapa poin. Kita karena pandemi ini ada beberapa negara melakukan lockdown, kemudian ada juga teknisi ya, ada keterlambatan yang membuat refinery kita agak tertunda dijalankan. Jadi itu mungkin yang menghambat sedikit ekspor kita. Tapi ke depan ekspor kita akan perbanyak. Di Oktober ini sudah kita ekspor lebih banyak ya, dan kita akan tingkatkan terus volume ekspor kita. Jadi kita next saya akan jelaskan. Ini laporan keuangan kita ya. Laporan keuangan kita lihat di sini aset kita yang tadinya 1,3 triliun sekarang dengan akuisisi di Palembang ya. Aset kita lihat di sini, total aset kita di tahun 2019 1,36 triliun, dan dengan akuisisi kita lakukan di tahun lalu kita 1,5 triliun ya, sudah meningkat. Kemudian kita lihat di sini ekuitas kita 643, kemudian rata-rata mengalami kenaikan ya, aset lancar kita mengalami kenaikan 48,1% ya. Jadi memang di kinerja keuangan tahun ini kita lihat pendapatan kita mengalami lonjakan ya. Mungkin next slide selanjutnya. Di pendapatan ya, pendapatan kita tahun lalu 1,9 triliun. Tahun ini kita mengalami kenaikan sampai Oktober 3 triliun. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa mencapai 3,5 sampai 4 triliun. Jadi
ada lonjakan pendapatan yang cukup signifikan ya, karena kita beroperasinya refinery kita yang tadinya ada keterlambatan, sekarang ini di akhir tahun kita mengalami ada pendapatan yang cukup besar ya, dan kita harapkan nanti di tahun depan dengan di awal tahun sampai dengan sampai dengan akhir tahun depan, saya kira ini bisa meningkat terus, dan kita harapkan 5 sampai 6 triliun mudah-mudahan. Oke. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Ya, pendapatan kita harapkan ya 3,2 triliun, dan kita EBITDA kita harapkan sampai akhir tahun itu 105 miliar ya, 105 miliar. Jadi kita pendapatan EBITDA kita memang menurun, dan laba usaha kita tahun ini agak menurun. Memang saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya kinerja keuangan kita dari sisi pendapatan melonjak cukup tinggi, namun dari kinerja laba bersih kita menurun. Ini karena kenapa? Mungkin ingin saya jelaskan bahwasanya tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasanya ada terkendala teknisi dari Malaysia yang kemarin ada pandemi, tidak bisa mengunjungi refinery kita untuk menangani beberapa kendala, sehingga refinery kita mengalami keterlambatan. Juga ada beberapa poin, ada supplier kita juga ya. Supplier kita, kalau kita membuka refinery ini kan customer kita juga satu persatu, satu perusahaan-perusahaan yang mensuplai kepada kita, selain CPO kita supply ke refinery kita, juga ada dari PKS sekitar ya yang mensuplai kepada refinery kita. Itu perlu waktu. Dan kemudian syukurlah kita sekarang ini di September sampai Oktober kita sudah mencapai 40 perusahaan, sekitar 40 perusahaan yang mensuplai kepada refinery kita. Jadi kapasitas kita sudah mulai mencapai kapasitas yang cukup baik ya, di atas rata-rata 1.000 ton per hari. Jadi kapasitas kita di refinery itu 1.500 ton kapasitas kita. Jadi sekarang ini sudah mencapai 1.100 sampai 1.200 per harinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kapasitas kita bisa maksimal, kemudian kita bisa maksimalkan ekspor. Kinerja tergerus itu karena juga penyusutan, ada bunga bank karena kita komisioning dari PSAK, laporan keuangan kita harus sudah berjalan ya. Ibaratnya kalau kita udah aset besar kita udah invest, berarti untuk biaya-biaya sudah harus wajib untuk, ibaratnya argo sudah jalan, penumpang belum ada. Jadi ilustrasinya begitu, sehingga itu kinerja kita mengalami penurunan. Jadi para pemegang saham yang ingin saya sampaikan di sini tidak perlu khawatir, karena refiner kita ini sudah September dan Oktober ini sudah maksimal, dan sepanjang tahun 2021 kita harapkan akan terus membaik kinerjanya. Jadi di sini ingin saya sampaikan laporan keuangannya, dan tadi mungkin kita masuk ke rasio ya. Rasio keuangan kita, rasio lancar, cash rasio kita juga karena modal kredit, modal kerja kita cukup besar ya diperlukan. Jadi juga ini lagi kita pendanaan murah, kemudian bank-bank yang mensupport, kita juga ada program corporate action nanti ke depan seperti right issue, menerbitkan bond, dan banyak lagi mekanisme yang akan kita lakukan sehingga
kita bisa current ratio, cash ratio kita bisa diperkuat terus. Kemudian kita lihat debt equity ya, debt equity ratio kita masih 138% ya, termasuk KMK ya, termasuk KMK. Jadi kalau rasio keuangan kita boleh dikatakan cukup sehat karena yang di batas maksimumnya adalah 200% dari debt equity rasionya. Jadi perusahaan kita, fundamental kita cukup sehat dan dengan EBITDA yang baik, saya kira ini akan terus stabil ya. Jadi kita ke next, ke slide. Untuk harga saham kita bisa lihat ya di grafiknya ya, grafik pergerakan saham 225 yang di awal. Kita lihat di Maret April tahun ini ya, begitu ras semua pasar panik itu banyak yang jatuh sampai ke hampir 100% lebih ya, seluruh saham itu jatuh. Tidak terlepas kita juga mengalami penurunan ya, namun syukurlah kita mengalami penurunan yang tidak terlalu besar, sekitar 600-an kemarin ya, jatuh 600-an, kemudian pelan-pelan bergerak naik ke Rp800 per lembar. Jadi ini menggambarkan bahwasanya kalau perusahaan kita memang adalah banyak kita investor jangka panjang ya, investor jangka panjang. Kalau trading ada, tapi tidak terlalu besar angkanya. Jadi sampai sekarang saham kita masih stabil ya. Sekarang per hari ini sekitar 770, 775. Jadi masih boleh dikatakan stabil dan kita akan terus meningkatkan kinerja kita ke depan sehingga perusahaan kita ini benar-benar menjadi perusahaan yang kuat secara struktur keuangannya. Juga banyak kita akan benahi dari pabrik kelapa sawit kita. Kita akan invest mesin-mesin yang teknologi yang tinggi. Kemudian refinery kita juga kita memang terakhir baru kita bangun ini menggunakan teknologi yang lebih baik ya, karena ini yang terakhir, yang teknologi yang terakhir ini cukup efisiensinya cukup bagus. Jadi kita akan fokus pada beberapa, ini kita masuk ke slide strategi usaha kita ya. Strategi ke usaha kita seperti pengembangan hilirisasi industri kita ya, itu kita akan seperti minyak goreng, kemudian packaging, kemudian sampai dengan industri hilir yang margarin dan yang lain-lainnya, kita akan lakukan hilirisasi karena ini yang menjadi kekuatan daripada perusahaan kita. Kalau di hulu memang di sini ingin saya sampaikan, di hulu itu memang tahun ini yang paling bagus. Kalau kebun itu harga sawit itu terus meningkat. Namun perusahaan kita kebetulan kita nggak bisa bandingkan kenapa sih emiten kita dengan emiten yang sejenis seperti Astra, ya Aali dan yang lainnya itu kenapa perusahaan kita ini kinerjanya lebih kurang bagus ya dibandingkan dengan Aali dan yang lainnya, Lonsum ya. Karena mereka memiliki kebun yang di hulunya mereka besar. Jadi kebetulan tahun ini memang yang paling bagus adalah kebun. Kebun itu harga sawit hampir 1.900 sampai 2.000 rupiah per kilo. Jadi ini dalam sejarah sawit ini yang paling tinggi saat ini. Jadi kebun-kebun semua yang memiliki kebun yang besar kinerjanya bagus sekali. Jadi kita akan juga bergerak ke sana, mungkin bertahap. Ada rencana dari manajemen ya, corporate action kita akan kita lanjutkan lagi di tahun depan dengan rencana akuisisi satu perkebunan, mungkin
Kita akan menilai beberapa perusahaan yang bisa kita akuisisi sehingga memperkuat dari hulu sampai ke hilir. Jadi strategi kita akan kita lakukan. Kemudian kerjasama strategis ya, kerjasama dengan beberapa pihak seperti green energy, kemarin sama perusahaan Prancis sudah kita tanda tangani, kerjasama untuk membuat produk gas metan ya. Jadi di industri sawit ini sebenarnya banyak sekali keunggulan-keunggulan ya, dari limbah saja kita bisa menghasilkan gas metan yang untuk pembangkit listrik. Jadi kita ada sign agreement dengan satu perusahaan Prancis untuk pembangkit listrik tenaga gas metan dari limbah kita. Kemudian ya tadi sudah saya sebutkan melakukan akuisisi ya, tahun depan kita akan melakukan akuisisi. Kemudian efisiensi operasional tadi seperti mesin-mesin akan kita permajaan, akan kita invest lagi teknologi yang terbarukan sekarang ini sudah yang lebih efisien, kita akan invest. Kemudian efektivitas operasional, peningkatan kualitas SDM, memang ini menjadi prioritas kita. Bagaimana SDM kita ini mampu untuk melakukan produktivitas yang tinggi dengan efisiensi yang baik, kemudian tentunya menciptakan kinerja yang baik untuk laba yang lebih baik lagi di tahun depan. Jadi tahun depan saya yakin dengan kondisi yang lebih membaik setelah pandemi ini, kondisinya akan membaik, kinerja kita akan terdorong ke atas. Cash flow kita juga tadi sudah saya sampaikan, kita ada rencana untuk dari beberapa pihak bank juga kita sudah diskusi untuk mendukung perusahaan kita, dan sawit ini memang sangat potensi sekali ya. Saya ada cerita dengan beberapa bank, direksinya juga saya sudah sampaikan bahwasanya di bidang sawit ini syukurlah kita di sektor sawit ini masih dikategorikan tidak terlalu berdampak ya, tidak terlalu berdampak. Kalau sektor lain memang sudah terkenanya agak mendalam ya, agak dalam ya, terutama pariwisata, hotel, restoran, dan banyak lagi sektor-sektor yang retail agak terdampak. Tapi kalau sektor sawit ini malah kita melihat sektor yang sangat menjanjikan ke depan ya, karena dia bukan hanya untuk konsumsi seperti minyak goreng ya, untuk konsumsi makanan saja. Itu di populasi yang terus bertambah tentunya akan keperluan minyak goreng ini pasti lebih banyak, lebih tinggi. Selain itu keperluan lain seperti ratusan produk yang dihasilkan dari minyak sawit seperti margarin dan yang lain-lain. Itu memang belum lagi kita cerita tentang biodiesel ya, bagaimana mengganti pengganti solar. Sekarang saya dengar dari KTT 20 yang baru-baru ini ya, dari Presiden juga menyebutkan lagi bahwasanya program B30 akan terus dilanjutkan, karena itu merupakan swasembada energi ya. Kita kalau pangan kita swasembada pangan, ini kita ketahanan energi kita ini juga harus kuat. Jadi pembangkit listrik, belum lagi itu untuk kendaraan, sawit kita bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi Jepang sekarang ini rate yang paling tinggi itu menggunakan minyak sawit. Pengganti solar itu biodiesel itu yang rate-nya paling tinggi karena dia ramah lingkungan ya. Biodiesel ini kan ramah lingkungan dan sustainable, itu yang paling penting, sustainable. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya ya. Kalau pendanaan yang murah ya, memaksimalkan barang investasi sudah. Langsung kita lanjut ke pengembangan usaha slide-nya. Produk vaksinasi, trading produk, trading ya, kita bulking station mungkin akan kita bangun di beberapa daerah seperti di Riau, di Palembang. Ada beberapa lokasi yang akan kita lakukan pembangunan bulking station
untuk bagaimana termasuk di Kalimantan nanti next ke depan, Kalimantan dan di Irian Jaya, di Papua, kita bisa kumpulkan menjadi sumber daripada bahan baku refinery kita. Dan kita akan lanjutkan lagi ke packaging ya, pengangkutan logistik kita akan perkuat, logistik yang lebih murah. Kita akan perkuat di sisi pengangkutan, kemudian tadi udah saya sebut investasi go green ya. Kita memang sekarang ini, apalagi kita lihat sekarang ini Presiden terpilih Joe Biden ini juga arahnya ya ke lingkungan hidup. Kemarin di Perjanjian Paris, Donald Trump menolak untuk ikut agreement Paris. Tapi setelah terpilih presiden yang pemerintah yang baru, mereka bersedia bergabung lagi. Jadi ini indikator-indikator, termasuk beberapa satu bulan ini semenjak ada isu mulai terpilihnya Presiden Joe Biden, ini semua sudah mengarah kepada lingkungan hidup. Jadi sustainable investment, terutama yang saham-saham yang go green itu menjadi primadona. Jadi sahamnya terus bergerak naik. Jadi syukurlah kita memang di bidang sustainable, bidang sawit ini sustainable. Jadi tidak perlu khawatir kalau seandainya ada isu-isu negatif. Itu memang ada persaingan bisnis yang dikembangkan oleh beberapa negara yang persaingannya minyak kedelai, minyak bunga matahari itu memang akan sulit bersaing dengan minyak sawit. Jadi mereka kebijakan-kebijakan mereka juga untuk protek ke petani-petani di tempat mereka, petani-petani di negara mereka. Jadi itu wajar saja. Jadi isu negatif itu tidak perlu kita khawatirkan ya. Kita akan fokus terus mengembangkan industri sawit kita ya sampai ke oleochemical ya, oleochemical. Kemudian ya tadi saya sebut tadi ada industri hulunya ya, plantation akan kita coba akuisisi ya, kita akan menilai mana perusahaan yang bagus yang bisa kita take over. Jadi itu rencana-rencana kita. Kemudian di slide berikut adalah tentang tanggung jawab sosial kita ya. Jadi pembangunan yaitu apa yang di visi misi kita di perusahaan Mahkota Group Tbk, kita ada selain sustainable, kita juga kalau disingkatkan visi misi kita adalah 3P ya, 3P. Sebenarnya kemarin kita canangkan itu adalah sebenarnya visi misi kita itu profit, planet dan profit, people dan planet. Jadi ini yang menariknya di KTT G20 baru 2-3 hari yang lalu itu dicanangkan sama 3P juga. Cuman 3P-nya berbeda. Satu adalah people, kedua adalah planet, dan ketiga itu kita profit, mereka prosperity, sama juga untuk kesejahteraan. Jadi KTT yang berikutnya di Italia nanti 2022 ya, Indonesia juga menjadi anggota tetap di sana, akan mengambil tema ini. Jadi visi misi kita ke depan itu sudah sinkron dengan apa yang dicanangkan negara-negara maju, negara-negara berkembang. Jadi kita akan fokus di industri-industri yang memang ramah lingkungan. Jadi mungkin itu gambaran-gambaran yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya kinerja perusahaan Mahkota Group Tbk memang tahun ini mengalami sedikit penurunan, namun saya ingin meyakinkan kepada para pemegang saham, calon investor, dan ini malah saya sampaikan di sini adalah saatnya sekarang ini masuk ya menjadi salah satu pemegang saham PT Mahkota Group Tbk. Karena kita melihat beberapa indikator yang sangat menjanjikan, ya seperti pemerintah kebijakannya sudah Omnibus Law, kemudian ada belakangan ini ada bulan lalu, bulan ya November ini juga
ya, RCEP itu juga regional, perdagangan bebas regional ini juga sangat mendukung nanti prospek kita ke depan. Jadi banyak hal yang sebenarnya jangan menunggu lagi. Ingin saya sampaikan di sini, jangan menunggu lagi. Ini saatnya masuk untuk membeli, menginvestkan. Namun saya sampaikan jangan trading. Trading boleh, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Lebih kepada investor jangka panjang. Jadi pemegang saham kita ini, di staf karyawan kita sudah menjadi pemegang saham ya. Namun saya ingin mengajak juga ditambah investasinya. Karena sekarang ini suku bunga bank terus turun dan kita punya potensi besar pada saat yang begini ini kita masuk nanti beberapa tahun ke depan kita juga ikut mendapatkan manfaat dari perkembangan PT Mahkota Group Tbk. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan, bisa silakan ya. Kita kembali dulu kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Usli Sarsi atas paparan kinerja PT Mahkota Group Tbk tahun 2020. Bapak dan Ibu, sesi Q&A akan dimulai. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab oleh jajaran direksi. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi fokus dari MGRO untuk memperbaiki kinerja tahun 2020? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami persilakan kepada Bapak Fuad Halimun. Baik, terima kasih. Selamat pagi para investor, para calon investor, dan jajaran pengurus ya. Kinerja kita, apa yang kita capai 2021 ya, diperbaiki. Tentu yang pertama memang fokus kita adalah bagaimana kita akan meningkatkan income atau pendapatan ya, revenue dari perusahaan ya. Beberapa strategi sudah kita buat dan kita akan jalankan. Seperti kita ketahui bahwa pabrik refinery kita ini telah beroperasi sejak Agustus ya. Tapi pada saat ini kita beroperasi belum 100%, yaitu kita beroperasi sekitar 70%. Ini adalah di mana kita sedang mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita lakukan pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 ini kita akan tingkatkan produksi sampai kapasitasnya, yaitu kita akan mengolah 1.500 ton CPO per hari. Nah, kemudian juga kita tahun 2021 ini kita akan menjalankan proses vaksinasi ya. Jadi proses vaksinasi ini dengan kapasitas 190 ton per hari yang akan kita hasilkan nanti adalah olein dan stearin. Dengan demikian maka di pabrik refinery dan vaksinasi ada 4 produk yang kita hasilkan, yaitu RBDPO, PFAD, olein dan stearin. Nah, ini tentu akan menambah lini produk kita. Di samping juga bahwa tadi sebagaimana juga dipresentasikan dan disampaikan oleh Pak Dirut bahwa pabrik pengolahan kernel ya, pengolahan inti sawit atau PKO, kita juga sama akan beroperasi pada tahun 2021 itu dengan kapasitas 200 ton inti sawit per hari, di mana produk yang kita hasilkan adalah palm kernel oil atau minyak inti sawit dan PKE atau bungkil inti. Nah, dengan demikian ada 4 produk ya, ada 6 produk ya, RBDPO, PFAD, olein, stearin, dan pilihan lain adalah PKO dan PKE. Nah, kita juga akan meningkatkan kemampuan produksi kita pengolahan di pabrik kelapa sawit yang sudah ada ya. Jadi kita akan maksimalkan. Tentu yang perlu kita jaga adalah bagaimana membuat hasilnya yang baik, efisiensinya tinggi. Nah, untuk itu kita juga sudah mengadakan investasi beberapa peralatan di pabrik kita supaya kita bisa mendapatkan rendemen CPO yang lebih tinggi, demikian juga inti sawit. Dengan adanya beberapa produk pilihan yang kita hasilkan dari CPO, inti sawit, PKO, kemudian bungkil inti, kemudian juga RBDP, PFAD, olein, stearin,
maka kami yakin bahwa target kita untuk tahun 2021 ini ya 6 triliun bisa kita capai. Nah, tentu ini perlu kita fokus, terutama dengan persiapan sumber daya manusianya, termasuk juga bagaimana peningkatan daripada kemampuan alat kita. Nah, kami terus memberikan perhatian agar semua pabrik Mahkota Group ini semua bisa beroperasi secara maksimal, dimulai dari refinery, vaksinasi, PKO, sampai dengan PKS. Dengan demikian, target untuk tahun ini bisa kita capai. Ya, tentu ini perlu kerja keras semua dengan strategi yang kami lakukan seperti tadi, bahwa banyak pilihan produk yang bisa kita jual. Ya, di samping itu juga pilihan kita adalah menjual di lokal atau ekspor. Pada saat ini kita masih mengekspor sebesar 20-25%. Nah, pada tahun depan kita akan mengatur kembali porsi ekspornya. Ya, tentu ini kesempatan buat kita bisa menjual produk kita sampai di luar negeri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya calon investor, dan inilah saatnya seperti tadi Pak Dirut bilang, kalau mau menginvestasi inilah saatnya kita berinvestasi. Demikian mungkin bisa saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puat atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaruh isu negatif CPO serta kebijakan pemerintah terhadap usaha MGRO selama tahun 2020. Untuk menjawab pertanyaan ini kami persilahkan kepada Bapak Usli Sarsi. Ya, terima kasih moderator. Memang isu negatif ini sering dilontarkan oleh beberapa negara di Eropa dan di bagian Amerika ya. Jadi itu tidak heran kalau isu negatif itu terus dikembangkan. Namun sekarang sudah sedikit mereda. Kita bulan Juli yang lalu kita lihat pemerintah juga malah mendapatkan satu apresiasi kompensasi penurunan gas emisi gas rumah kaca ya oleh Norwegia sebanyak 560 juta US. Jadi kalau kita rupiahkan adalah 811 miliar rupiah yang diberikan kepada pemerintah Indonesia karena apresiasi menjaga lahan-lahan gambut ya. Lahan-lahan gambut tidak terjadi kebakaran ya, sudah mereda sekarang ini, dan pembabatan hutan sudah berkurang jauh. Jadi kuncinya adalah sebenarnya dari negara-negara Eropa, Amerika, dan beberapa seperti Inggris, mereka juga sebenarnya protesnya itu ke prosesnya, proses industri sawitnya, bukan produknya. Jadi berbeda ya. Kalau produk kita itu memang produk ramah lingkungan, memang semuanya dari cangkangnya, dari fibernya, semua itu dari limbahnya seperti saya ceritakan itu seluruhnya bermanfaat dan itu ramah lingkungan. Yang mereka sorotin adalah dalam proses penanaman itu jangan membabat hutan gitu, jangan mengelola lahan gambut. Itu 2 poin itu juga sudah pemerintah dengan tegas lalu memberikan sanksi yang berat kepada pelaku usaha sawit kita yang di beberapa daerah, dan itu sekarang ini sudah jauh berkurang, dan kita terbukti dengan bulan Juli kemarin pemerintah kita mendapatkan satu kompensasi, satu bantuan karena mereka ingin menurunkan gas emisinya dengan bekerja sama dengan kita ya. Kita Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Jadi kita memang mendukung, kita tidak boleh mengelola yang dengan cara yang tidak benar. Kita harus, makanya kita sertifikasi kita itu sudah satu persatu anak perusahaan kita, tadi sudah kita paparkan di slide, bagaimana standar kita itu memang standar yang baik. Jadi kita dipandang oleh investor dari luar pun perusahaan kita adalah perusahaan yang memang green ya, yang green company. Jadi ini yang menjadi strong point kita dalam
malah sekarang ini prediksi kita ini tahun depan investor asing akan masuk karena sudah diberlakukan Omnibus Law dan perdagangan bebas tadi yang sudah banyak kemudahan-kemudahan diberikan oleh pemerintah kita, mereka akan invest membeli saham kita atau direct partnership dengan kita dalam membangun beberapa proyek-proyek yang ramah lingkungan. Dari kemarin dari Korea, dari India juga telah menghubungi kita, mereka sudah tinjau lokasi, mudah-mudahan green project akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini karena mereka juga sangat-sangat berminat di sustainable investment ini. Mungkin itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bahwasanya isu negatif yang dilontarkan itu tidak perlu kita khawatirkan karena kalau kita kelolanya dengan baik, malah kita menjadi perusahaan yang dapat dilirik oleh investor-investor. Saya kira itu mungkin untuk jawaban atas pertanyaan tadi. Oke, moderator, silakan. Naomi. Baik, terima kasih Pak Usli. Pertanyaan ini mungkin ke Pak Usli juga, pertanyaan dari orang yang sama, related dengan rencana akuisisi di tahun depan, Pak. Pertanyaannya adalah, berapa dana yang disiapkan untuk akuisisi dan bagaimana cara pendanaannya? Apakah dengan internal cash atau bank loan? Kami persilakan untuk Pak Usli menjawab pertanyaan ini. Ya, kita ada rencana ya sekitar kalau kita hitung ya 250 miliar sampai dengan 350 miliar. Kita ada rencana akuisisi. Namun kita perlu pembahasan lebih dalam lagi dan tentunya selain industri hulunya ya dari kebun kita akuisisi, kita akan membangun beberapa tangki timbun dan investasi-investasi yang kita rencanakan. Jadi untuk fixnya mungkin akan kita sampaikan nanti di akhir tahun dengan bisnis plan yang kita susun, sekarang lagi susun, fixnya nanti akan kita sampaikan berapa yang akan kita alokasikan untuk akuisisi, berapa banyak yang kita pendanaan. Tadi ditanyakan juga pendanaan ya, pendanaan juga kita mungkin menggunakan bank juga, dan kita untuk jangka panjangnya kita juga ada program menerbitkan bond atau bahkan ra-issue ya, tapi itu masih perlu pembahasan lebih lanjut dan akhir tahun ini kan akan kita sampaikan nanti. Terima kasih. Oke, Naomi. Terima kasih Pak Usli. Pertanyaan berikutnya dan pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A. Pertanyaannya adalah, apakah ada rencana perusahaan untuk melakukan buyback saham lagi? Kemudian, apakah rencana menjual kembali saham buyback yang Maret lalu? Apakah ada rencana menjual, saya ulangi, apakah ada rencana menjual kembali saham hasil buyback Maret yang lalu? Jadi ada dua pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Nagiantoni untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya. Saya coba memberikan penjelasan untuk buyback saham kita ya. Nah, untuk buyback saham kita ini kan tentunya ketika nanti perusahaan akan saatnya membutuhkan dana ya untuk menunjang operasional kita, tentunya kita akan menjualnya. Itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Tony untuk jawabannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Namun mengingat keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk itu kami akan berikan balasan melalui email atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Sebelum menutup acara, kami persilakan kepada Bapak Usli Sarsi untuk memberikan closing statement. Silakan Bapak Usli Sarsi. Ya,
di akhir acara ini terima kasih saya ingin ucapkan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemegang saham dan seluruh stakeholders yang selama ini mendukung dari manajemen kita, dan saya ingin memberikan satu pandangan kepada dan input-input kepada para pemegang saham bahwasanya kita saat-saat seperti gini ya, pandemik begini lagi, orang tidak banyak ya yang mau mengalokasikan dananya itu kepada bisnis-bisnis yang berisiko. Dan kita lihat sektor-sektor bisnis kita ini, kalau kita mau mulai usaha nantinya juga agak berat dan perlu waktu ya, perlu waktu sektor-sektor yang lain. Namun kalau kita, kalau saya boleh sampaikan di sini adalah instan ya, kita tidak perlu lagi untuk membangun satu usaha atau menyimpan uang kita di bank ya. Seperti kemarin ada staf kita, saya sampaikan kira-kira 2 bulan setelah IPO ya. Saya ketika itu harga saham kita Rp400. Saya sampaikan, saya kumpulkan semua. Saya sampaikan bahwasanya kalian sudah pemegang saham, bukan hanya bekerja di perusahaan kita, tapi kalian pemegang saham. Dan kalau saya sampaikan di sini, ya, kalau kalian mau sejahtera bersama, ya, kesempatan ini ambil, jangan lewatkan. Jadi banyak staf dan karyawan kita itu memberanikan diri setelah itu. Memberanikan diri yang tadinya tabungan dia, kemudian deposito dia malah dicairkan untuk membeli saham kita. Dan sekarang ini mereka semua happy ya, dari Rp400 sekarang udah hampir 800, berarti ada kenaikan 100%. Tadinya 100 juta dia invest, sekarang dalam tempo 1 tahun lebih sudah 200 juta. Jadi ada income yang didapatkan. Selain itu ada dividen lagi gitu. Jadi ini saya ingin cerita ini kepada seluruh calon investor juga ya yang hadir pada hari ini. Saya ingin menceritakan bahwasanya keadaannya sekarang ini Rp775 sekarang ini saatnya masuk ya, saatnya membeli. Jadi tujuan kita adalah ayo kita sama-sama menjadi investor jangka panjang PT Mahkota Group Tbk, dan kita juga harapan kita bisa maju bersama-sama dan sejahtera bersama. Ya, coba disampaikan juga ke teman-teman dan disampaikan kepada keluarga, kalau ini kesempatan ya, tidak banyak yang kita bisa invest di perusahaan-perusahaan yang memang seperti kita bilang LQ45 dan yang lainnya. Mereka sudah established. Untuk membeli saham itu untuk naik memang bisa, tapi itu memakan waktu yang lebih panjang. Tapi kebetulan kita sekarang ini PT Mahkota Group Tbk memang belum begitu banyak yang melirik ya, dan sekarang ini lagi situasinya begini, ini saatnya masuk membeli. Jadi bersama-sama kita invest, karena kalau simpan uang di bank bunga terus turun, bunga acuan kemarin sudah saya dengar diturunkan lagi. Jadi kalau kita simpan uang kita di bank ya, itu sangat lambat perkembangannya. Tapi kalau kita invest di sini, saya kira sekarang ini kan sudah T+2 ya. Kita kalau perlu uang, kita bisa cairkan dalam 2-3 hari saja. Kalau kita deposito malah 1 bulan, kita harus tunggu tanggalnya baru kita bisa cair. Kalau kita perlu uang cash. Jadi keperluan secara cash itu bisa kita terbukti dengan berapa dari Juli 2018 kita IPO sampai sekarang, kita punya saham kita bisa lihat liquid ya, kapan kita mau lepas bisa menjadi uang. Jadi kita nggak perlu khawatir soal itu. Banyak perusahaan memang yang nggak liquid ya, diinvest, kalau mau jualnya susah. Kalau kita bisa lihat track record kita selama 2 tahun ini, kita punya likuiditas di pasar saham cukup liquid, dan jangan khawatir. Jadi kita ingin saya sampaikan di penutup ini dan meyakinkan kepada pemegang saham dan juga calon investor kita
bisa mengambil kesempatan ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi dan apresiasi tentunya atas dukungan yang diberikan kepada PT Mahkota Group Tbk. Semoga kita bisa maju bersama dan sejahtera bersama. Terima kasih, selamat siang sudah ya. Terima kasih. Naomi. Baik, Pak Usli, terima kasih atas closing statement-nya. Demikian Bapak dan Ibu acara Public Expose PT Mahkota Group Tbk tahun 2020. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan. Mewakili direksi dan juga panitia, saya mohon maaf jika ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali di acara berbahagia lainnya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua.